faktor-faktor penyebab orang dengan gangguan jiwa itu adalah multifaktor, banyak faktor. Ya. Kita mengandung konsep yaitu biologi, psikologi, sosial dan spiritual, biopsikologi. Faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa? Faktor-faktornya ada dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan faktor predisposisi dan presipitasi. Pengertian dari faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan jiwa. Faktor ini berperan dalam meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan mental ketika dihadapkan pada stresor atau tekanan hidup. Bayangkan seperti tanah yang sudah gembur dan siap untuk ditanami. Di sisi lain, faktor presipitasi adalah pemicu atau faktor pencetus yang secara langsung mengakibatkan munculnya gejala atau gangguan. Sifatnya relatif baru dan berkaitan dengan kejadian aktual. Jika kita menggunakan analogi tadi, faktor presipitasi adalah benih yang jatuh ke tanah yang sudah siap tersebut. Sekarang mari kita bahas lebih detail tentang jenis-jenis faktor predisposisi. Secara umum, faktor predisposisi dapat dibagi menjadi 3 kategori: biologis, psikologis, dan sosial budaya. Faktor-faktor predisposisi secara biologis berupa genetik dan riwayat keluarga, gangguan neurologis, dan juga ketidakseimbangan biokimia. Sedangkan secara psikologis dapat berupa trauma masa kecil, faktor kepribadian, pola pikir dan keyakinan yang maladaptif, dan juga kurangnya keterampilan coping atau mekanisme pertahanan yang tidak efektif. Sedangkan secara sosial budaya dapat berupa status sosial ekonomi rendah yang menyebabkan keterbatasan akses pada layanan kesehatan, dukungan sosial yang kurang atau isolasi sosial jangka panjang, faktor lingkungan dan budaya seperti stigma terhadap gangguan mental, dan paparan terhadap kekerasan atau diskriminasi yang berkelanjutan. Sedangkan untuk faktor-faktor presipitasi secara biologis dapat berupa penyakit fisik akut, efek samping obat-obatan atau interaksi antara beberapa obat, kurang tidur atau gangguan irama sirkadian yang signifikan, dan juga penggunaan atau penghentian mendadak zat tertentu seperti alkohol atau obat-obatan. Secara psikologis dapat berupa stres akut, peristiwa kehilangan, kegagalan atau perubahan hidup penting, dan juga konflik internal yang intens. Untuk faktor sosial budaya dapat berupa konflik interpersonal akut, isolasi sosial mendadak, masalah finansial mendadak, dan juga peristiwa traumatis kolektif.